Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufin Maufiro dari kelas 11 MIPA 5 absen 32. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantar impuls. Seperti halnya jaringan komputer, sistem saraf mengirimkan sinyal-sinyal listrik ke yang sangat kecil dan bolak-balik dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Nah, sinyal listrik tersebut dinamakan impuls atau rangsangan. Ada dua cara yang dilakukan neuron sensorik untuk menghantarkan impuls tersebut, yakni yang pertama melalui membran sel, dan yang kedua yaitu dengan cara sinapsis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls saraf melalui membran plasma. Di dalam neuron sebenarnya terdapat membran plasma. Itu sifatnya semi-permeable. Membran plasma neuron tersebut berfungsi untuk melindungi cairan sitoplasma yang berada di dalamnya. Hanya ion-ion tertentu yang akan dapat bertransfer aktif melewati membran plasma menuju membran plasma neuron lainnya. Nah, apabila tidak terdapat rangsangan atau neuron dalam keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma bermuatan listrik negatif. Sedangkan cairan yang di luar membran akan bermuatan positif. Keadaan yang sedemikian itu dinamakan polarisasi atau potensial istirahat. Perbedaan muatan ini itu terjadi karena adanya mekanisme transfer aktif, yakni itu memompa natrium dan kalsium. Konsentrasi ion natrium di luar membran plasma dari suatu akson neuron lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di dalamnya. Itu pun sebaliknya, konsentrasi ion kalium di dalamnya lebih besar daripada di luar. Nah, akibatnya mekanisme transfer aktif terjadi pada membran plasma. Kemudian, apabila neuron dirangsang dengan kuat, permeabilitas membran plasma terhadap ion Na+ berubah meningkat. Peningkatan permeabilitas membran ini menjadikan ion Na+ berdifusi ke dalam membran. Nah, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Fase seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Sementara ion K+ akan segera berdifusi keluar melewati membran plasma. Nah, fase ini dinamakan repolarisasi. Perbedaan muatan pada bagian-bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Nah, kondisi depolarisasi ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga menyebabkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar sepanjang akson. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan dengan fase refraktori atau undershot. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls saraf melalui sinapsis. Selain melalui membran plasma, impuls juga dihantarkan melalui sinapsis. Nah, sinapsis ini merupakan persambungan unik yang mengendalikan komunikasi antar satu neuron dengan sel-sel lainnya. Nah, sinapsis ini dapat ditemukan antara dua neuron, antara reseptor sensorik dan neuron sensoris, antara neuron motoris dan sel otot yang dikontrolnya. Selain itu, sinapsis dapat ditemukan antara neuron dengan sel kelenjar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur sinapsis. Pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak, membentuk suatu tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan tombol sinapsis. Permukaan membran tombol sinapsis ini itu
dinamakan membran prasinapsis ya, yang menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit atau badan sel yang dituju. Membran yang demikian itu dinamakan membran pasca sinapsis. Di antara kedua membran ini dipisahkan oleh suatu celah. Celah itu disebut dengan celah sinapsis. Di dalam tombol sinapsis itu terdapat suatu zat kimia yang dapat menghantarkan impuls ke neuron berikutnya. Nah, zat yang demikian itu dinamakan neurotransmitter. Saat menghantarkan impuls dalam sitoplasma, neurotransmitter dibawa oleh banyak kantung dalam sitoplasma. Nah, kantung itu disebut dengan vesikula sinapsis. Ada beberapa macam jenis neurotransmitter. Contohnya itu ada asetilkolin, dopamin, terus ada noradrenalin, dan serotin. Asetilkolin berada pada seluruh sistem saraf, sementara noradrenalin berada pada sistem saraf simpatik. Dan dopamin dan serotonin terdapat pada otak. Nah, asetilkolin dan noradrenalin ini merupakan salah dua neurotransmitter utama yang terdapat pada mamalia. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter. Nah, selanjutnya itu, yang neurotransmitter itu dibawa oleh vesikula sinapsis untuk menuju membran prasinapsis. Dengan kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau itu terjadi kayak depolarisasi. Sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksotisosis. Dalam celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran pasca sinapsis. Nah, setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis ini akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Nah, enzim tersebut misalnya enzim asetilkoliniterase yang menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam asenat. Nah, oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis atau kolin dan asam atenat itu akan disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.